Salam sejahtera bagi kita sekalian, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Ferry Wanto dengan NIDN 0909098703. Saya menjadi dosen tetap Yayasan Universitas Katolik de la Salle Manado pada tanggal 1 Maret 2016 yang ditetapkan pada program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik. Riwayat pendidikan saya S1 program studi Teknik Mesin dengan konsentrasi bidang produksi, dan S2 saya program studi Teknik Sipil dengan fokus kebidangan manajemen rekayasa konstruksi. Sejak tahun 2019 sampai sekarang dipercayakan oleh Unika de la Salle Manado saya sebagai Ketua Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik de la Salle Manado Fakultas Teknik. Fokus kebidangan saya adalah manajemen rekayasa konstruksi, sehingga yang menjadi fokus pengajaran saya pada mendukung kebidangan seperti mata kuliah manajemen proyek, mekanika fluida, dan hidrolika. Di dalam bidang pengajaran terdapat beberapa peralatan pendukung yang saya gunakan di dalam menunjang pengajaran seperti laptop, smartphone, serta aplikasi Google Meet. Dan kemudian juga aplikasi Google Classroom untuk menunjang pembelajaran secara daring di masa pandemi ini. Terdapat juga software pendukung mata kuliah yang saya gunakan, sebagai contoh mata kuliah manajemen proyek dengan menggunakan software Microsoft Project. Untuk teknik penilaian di dalam mata kuliah saya, sebagai contoh yaitu mata kuliah manajemen proyek. Di keseluruhan mata kuliah ini saya hanya fokus pada tugas. Jadi kehadiran saya tidak ini, karena di masa pandemi ini saya harapannya itu yaitu mahasiswa itu selalu menyelesaikan tugas. Nah, di sini tugas yang saya berikan adalah 70% itu sebanyak 6 tugas, dan ada satu tugas yaitu tugas besar dengan bobot 30%, di mana di sini mahasiswa itu melakukan studi kasus dengan harapan mahasiswa bisa dapat menggambarkan bagaimana itu metode-metode yang digunakan di lapangan seperti di dalam pengambilan keputusan. Kemudian contohnya itu misalkan bagaimana mereka menggunakan para pekerja itu lembur malam dalam sistem metode jalur kritis misalkan. Nah, kemudian untuk K3 apakah pekerja-pekerja di lapangan itu menggunakan helm, safety, dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga perlu juga ditekankan di sini karena manajemen proyek juga berkaitan dengan biaya, berarti di sini mahasiswa diharapkan dapat melihat atau mencermati di dalam penyusunan rencana anggaran biaya. Nah, untuk tugas besar di sini mahasiswa saya langsung rekomendasikan langsung ke kampus saja karena supaya masa pandemi ini aman. Jadi khususnya di gedung Theodorus, kebetulan Unika de la Salle Manado sedang membuat renovasi gedung, yaitu namanya gedung Theodorus. Di sini mahasiswa dapat belajar secara langsung, secara real lapangan bagaimana cara-cara di dalam menangani suatu sistem produktivitas, K3, dan rencana anggaran biaya. Jadi untuk pertemuan di siang hari ini memang itu kita hanya membahas tentang metode jalur kritis produktivitas, K3, dan rencana anggaran biaya. Nah, di mana yang pertemuan dahulu itu sudah kita bahas sebagai pendahuluan tentang metode jalur kritis, K3, dan juga ada beberapa contoh tentang RAP, rencana anggaran biaya. Nah, di sini kira-kira dari kalian itu ada kendala apa yang kalian ada kendala apa di dalam pembuatan tugas? Karena memang di sini yang tugas yang di terakhir itu, jadi harapannya itu memang ini merupakan tugas besar. Jadi tugas yang paling bobotnya itu 30%. Nah, di sini yang kita harapkan memang kalian bisa membuat suatu contoh kasus, seperti maksudnya itu sebagai pembanding di lapangan. Jadi di lapangan atau contoh kasus dari data-data kalian di luar itu bisa mengimplementasikan atau bisa menghasilkan suatu rencana anggaran biaya ke depan. Nah, itu bisa menjadi suatu sampel. Jadi perlu kita informasikan tentang rencana anggaran biaya ini. Perlu kalian ketahui bahwa
setiap nilai harga satuan itu di setiap daerah itu berbeda. Jadi di daerah Manado, daerah Sulawesi Utara, daerah Jawa misalkan, Sumatera itu nilai satuannya itu pasti berbeda. Kenapa dia berbeda? Karena harga satuan itu selalu dikeluarkan setiap tahun oleh pemerintah. Jadi itu karena dia berbeda. Terus contoh kasus misalkan sama dengan harga semen di Papua. Jadi harga semen di Papua misalkan harganya di Manado itu dia kisaran sekitar 55.000 sampai 63.000 per sak misalkan. Nah, di Papua bisa saja sampai 1 juta per sak. Karena kenapa? Karena di situ pasti ada biaya-biaya yang dikeluarkan, dalam arti kata biaya transportasi. Nah, karena ada di satu tempat itu ada yang satu sak semen itu sampai 1 jutaan ke atas. Kenapa? Karena itu mereka menggunakan transportasi helikopter untuk melangsir material ke lokasi atau onsite. Kira-kira seperti itu, nih. Nah, jadi di sini memang perlu kita pahami baik-baik tentang namanya manajemen project. Itu selalu kita, misalkan kita memposisikan sebagai eksekutor atau kontraktor, kalian tuh sudah harus bisa memahami bagaimana caranya itu di dalam menentukan metode-metode jalur kritis di dalam produktivitas. Nah, kemudian K3 dan rencana anggaran biaya. Ya, ini yang paling urgensi di dalam suatu pelaksanaan pekerjaan. Nah, selain itu juga ada juga materi-materi sebelumnya yang kalian sudah pernah buat tugas tentang organisasi, tentang kepemimpinan, tentang sistem manajemen. Nah, di sini itu juga sangat perlu karena itu merupakan item-item pendukung di dalam suksesnya pekerjaan-pekerjaan proyek yang ada di lapangan. Karena tanpa ada sistem, tanpa ada organisasi, tanpa ada kepemimpinan yang baik, tentu saja motivasi kurang, tentu saja pekerjaan itu tidak akan berhasil. Kira-kira itu, nih. Nah, untuk capaian pembelajaran di siang hari ini, itu mahasiswa dapat menjelaskan dan menggambarkan metode jalur kritis, manajemen sebagai suatu sistem, produktivitas, K3 dan rencana anggaran biaya. Nah, kita harap kalian di sini sudah bisa atau sudah dapat memahami karena kalian kan sudah membuat tugas. Apalagi tugasnya sudah komplit, tugas sampai tugas besar, otomatis kalian sudah bisa memahami tentang metode-metode jalur kritis. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya silahkan. Atau ada yang sudah membuat tugas dan masih bingung atau masih ingin memahami lagi, silahkan ingin bertanya. Sir, mau tanya, Sir. Oke, silahkan. Lalu untuk harga satuan barang itu bisa terdapat di mana, Sir? Oke, baik. Untuk pertanyaannya itu memang untuk harga satuan barang kalau kita itu biasanya ambil di Dinas PU. Jadi di Dinas Pekerjaan Umum itu selalu mereka mengeluarkan namanya itu harga satuan. Jadi harga satuan upah, harga satuan barang atau material, harga harga dari transportasi, harga di dalam, intinya di dalam setiap tahun itu pasti pemerintah akan mengeluarkan. Nah, kalau untuk di daerah untuk proyek sendiri itu selalu akan mengeluarkan namanya surat edaran. Jadi surat edaran itu kalian bisa minta di PU untuk harga-harga satuan barang per tahun. Ya, jadi untuk tahun sekarang 2021 itu sudah ada pasti. Sudah ada pasti harga satuan. Begitu juga untuk perkantoran, harga untuk ikut rapat dan sebagainya itu pasti sudah dikeluarkan oleh kementerian. Nah, tapi kalau untuk material itu pasti sudah dikeluarkan oleh PU. Kira-kira itu. Ada lagi mau tanya? Nah, biasanya ini kita informasikan sedikit. Biasanya di dalam membuat atau merencanakan suatu rencana anggaran biaya, ini baru diberi nama rencana. Nah, otomatis kalau dia rencana, berarti di sini Anda harus bisa mengetahui harga-harga satuan. Harga-harga satuan yang dikonversi ke apa? Yaitu yang dikonversi ke jam atau ke menit. Nah, karena dari situ kalian bisa nanti langsung merencanakan kira-kira
di dalam suatu pembangunan ini akan habis berapa. Nah, dengan adanya nilai itu dengan adanya anggaran itu, berarti kalian di situ bisa melihat dari sisi kalau kita bekerja di bidang teknik sipil, berarti kita itu ada namanya BMW. Jadi kita cuma ingat auto BMW. Jadi auto BMW itu biaya, mutu, dan waktu. Jadi dari segi biaya itu kalian melihat atau tinjau kira-kira pekerjaan ini seperti apa dari segi biaya, kemudian mutunya atau kualitasnya seperti apa. Jangan sampai nanti biaya turun, kualitas juga drop. Nah, usahakan yang paling bagus itu adalah biaya turun tapi kualitas naik. Nah, itu bagaimana? Nah, makanya di situ ada beberapa metode-metode yang digunakan. Nah, kemudian untuk waktu. Namanya kalau kita waktunya panjang, otomatis di sini biayanya naik. Karena apa? Karena dengan adanya waktu yang panjang, berarti situ ada biaya pemeliharaan, biaya transportasi, akomodasi, upah. Berarti dia lebih panjang. Berarti lebih setiap pertambahan waktu otomatis ada biaya ada biaya yang nantinya akan dikeluarkan. Nah, itu jadi ada hubungan erat antara BMW tersebut, biaya, mutu, dan waktu. Jadi kalau bingung-bingung, ingat Yoto Auto BMW, biaya, mutu, dan waktu. Itu untuk di dunia teknik sipil seperti itu. Nah, begitu juga di dunia teknik industri. Di dunia teknik industri juga sama, pada prinsipnya sama, hanya proyeknya yang berbeda. Nah, jadi di sini karena memang kalian di sini ada dua prodi yang ikut di kelas saya. Jadi di sini ada teknik industri, teknik sipil. Nah, jadi di sini harapannya untuk teknik industri itu bisa dapat mengimplementasikan di dunia industri atau di pabrik itu dari segi biaya, mutu, dan waktu. Misalkan industri, misalkan pabrik tekstil misalkan. Nah, jadi dari segi pembiayaan pakaian batik misalkan atau pakaian misalkan itu dari segi biayanya, kualitasnya bagaimana. Nah, kemudian untuk waktu di dalam memproduksi suatu hasil yang diharapkan. Nah, seperti itu. Jadi di situ juga sangat berpengaruh tentang BMW tadi. Nah, kemudian untuk pembahasan, jadi di sini ada metode jalur kritis, manajemen sebagai satu sistem, produktivitas, K3, dan rencana anggaran biaya. Nah, nanti di sini kita akan share screen. Ini ada kelihatan. Jadi di sini ini kita lihat juga ada di contoh yang tugas-tugas yang dia masukkan ke saya by WhatsApp, ada juga yang by email. Jadi di sini jadi pada dasarnya kalian bisa dapat memahami tentang manajemen sebagai suatu sistem. Jadi di sini sudah ada pengertiannya, kalian bisa belajar sendiri. Nanti kalau memang silakan kalian tanya langsung by WhatsApp, by telepon untuk ingin mengetahui lebih dalam lagi. Nah, kemudian yang paling penting lagi adalah produktivitas. Nah, di sini produktivitas itu merupakan istilah dalam kegiatan produksi. Nah, jadi kalau kita memproduksi ini dalam arti kata ada outputnya, ada inputnya, ya kan? Nah, di sini berarti berkaitan dengan apakah itu pekerjaan proyek maupun pekerjaan industrial. Nah, yang dimaksud dengan input di dalam produktivitas ini dapat berupa sumber daya yang digunakan seperti modal, tenaga kerja, bahan, dan energi. Nah, sedangkan outputnya yaitu bisa berupa jumlah unit. Nah, seperti yang tadi kita sampaikan tadi. Kalau untuk di dunia teknik sipil ya mungkin outputnya misalkan di pekerjaan acian. Jadi kan inputnya ya berarti material, semen, tenaga kerja, biaya. Nah, outputnya adalah hasil pekerjaan. Nah, kalau di dunia industrial misalkan industri mobil misalkan, berarti dia mengeluarkan suatu produk yang dikeluarkan ya, misalkan mobil listrik misalkan. Nah, seperti itu nih.
Nah, dengan kata lain, produktivitas yang tinggi adalah melakukan pekerjaan dalam waktu sesingkat mungkin dengan penggunaan sumber daya yang sesedikit mungkin tanpa mengorbankan kualitas yang ditentukan. Nih, ini nanti kalian bisa baca lebih lanjut, di tugas-tugas kalian juga ada, ini cuma kita kutip juga di beberapa, nanti di referensi. Nah, kemudian yang paling penting adalah bagaimana cara kalian itu membuat suatu langkah-langkah di dalam pengambilan metode, itu yang paling inti di dalam ini. Nah, jadi di dalam pertemuan ke-11 ini paling utama itu adalah langkah-langkah pengambilan metode. Jadi jangan sampai misalkan ini contoh kasus. Jadi karena memang sistem perkuliahan ini di pertemuan-pertemuan ke-11 ini adalah dalam membandingkan. Jadi belajar dari lapangan. Jadi membandingkan hasil-hasil di lapangan dengan teoritis. Jadi di sini kalian bisa melihat hasil di lapangan itu benar enggak seperti itu. Nah, jadi biasanya kalau di lapangan misalkan seorang kontraktor itu untuk awal pekerjaan itu selalu mereka datang ke lokasi, itu sudah banyak orang datang kerja apa semua pekerja. Misalkan untuk pekerjaan dunia teknik sipil, berarti di situ ada namanya pekerjaan persiapan. Nah, itu berarti mereka mengikuti standar secara teoritis menggunakan distribusi normal. Nah, otomatis jika ada kontraktor yang hari pertamanya itu memang sama sekali tidak datang. Nah, hari kedua pun tidak datang. Hari ketiga pun juga tidak datang. Nah, akhirnya di situ terjadi di situ akhirnya terjadi beberapa apa namanya putus komunikasi dengan owner. Nah, sehingga terjadi beberapa miskomunikasi sehingga di situ kalian menggunakan metode-metode yang perlu kalian gunakan. Nah, misalkan di sini metode-metode jalur kritis. Ya, biasanya yang kita gunakan di lapangan yaitu banana curve. Nah, sekarang yang kita mau tanya, mau tahu enggak di sini apa itu banana curve? Belum tahu, Sir. Nah, kalau banana curve itu mau tahu banana itu berarti apa? Pisang toh? Iya, Sir. Iya, Sir. Iya kan? Nah, berarti banana curve, berarti tipe kurva itu kurva pisang. Nah, biasanya kalau dia distribusi normal, itu kita sudah ada di tahap tengah atau di tahap puncak, itu banana curve itu dia langsung ke puncak. Nah, jadi contoh, ini misalkan kita di lapangan, ini sudah harus mulai pekerjaan, tapi kita tidak datang. Tapi ternyata kita walaupun tidak di lapangan, kita sudah mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan. Nah, dengan otomatis dengan adanya persiapan dengan menggunakan metode-metode yang ada, otomatis kalian start di tanggal 10 dan kalian start di tanggal 15, hasil di tanggal 20 itu pasti sama. Seperti itu. Itu pasti sama hasilnya. Nah, jadi misalkan ini contoh misalkan kita mau bikin pekerjaan fondasi. Nah, di pekerjaan fondasi di tahap persiapan kita sudah datangkan 10 orang. Tapi hasilnya itu percuma. 10 orang hari pertama dan 2 orang hari pertama itu sama hasilnya. Ada yang tahu enggak kenapa? Nah, itu karena apa? Itu karena namanya pekerjaan persiapan. Kalau untuk dunia teknik sipil di situ masih ada pekerjaan boplang, galian. Nah, jadi tidak serta-merta kita langsung mendatangkan sekelompok orang di dalam pekerjaan. Nah, jadi di situ kita harus bikin suatu perencanaan sumber daya. Nah, makanya kalau kalian juga sudah tahu pakai MS Project, nah itu lebih enak. Nah, di situ kalian bisa mengkaitkan tentang biaya, SDM, sama waktu. Nah, nanti muncul juga akan sinkron dengan kurva S. Nah, dari kurva S itu kalian bisa melihat hasil-hasil atau rencana-rencana ke depan. Jadi di situ juga langsung keluar dia punya time schedule. Nah, untuk MS Project. Nah, jadi kalau kalian mengerjakan suatu pekerjaan, contoh sama dengan yang galian fondasi tadi, alangkah baiknya 2 orang dulu, karena 2 orang itu hanya untuk tarik benang, patok, siku, supaya bangunan itu tidak miring, misalkan. Nah, kalau sudah 10 orang, yang lain cuma baku pegang benang. Nah, jadi kalau mereka yang lain cuma pegang-pegang benang, alat, berarti kan percuma. Upah jalan, argo jalan, ya si pemborong rugi, fatal. Nah, jadi alangkah baiknya kalian bisa bikin schedule, oh ini 2 orang dulu.
Nah, nantinya, oh besok ini sudah mau pekerjaan galian, kita tambah lagi. Kita tambah lagi 6 orang, nanti jadi 8 orang. Ini sudah mulai pekerjaan pondasi, kita tambah lagi 2 orang, jadi 10 orang. Kenapa tambah lagi orang? Karena mungkin lagi mau langsir material buat campuran semen pasir. Nah, di dalam di dalam mengatur orang di satu pabrik itu kan tidak mungkin di dalam ruangan 3x3 misalkan. Di situ ada alat print 3D misalkan. Nah, itu kan tidak mungkin kita banyak-banyak orang di dalam ruangan. Berarti mungkin hari ini 1 orang untuk persiapan untuk maintenance alat, apa semua alat sudah siap, baru ada beberapa orang yang kita masukkan di dalam suatu ruangan industri untuk melakukan suatu produk. Nah, ada juga beberapa orang yang di luar ruangan untuk mempersiapkan bahan-bahannya seperti itu ya. Jadi itu dari sisi SDM. Kira-kira sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, kalau enggak ada, kita lanjut saja di K3. Jadi ini kita kasih ini dulu, nanti di pertemuan berikut kita harapkan memang nanti itu kita mau bikin suatu demonstrasi tentang RAB. Jadi yang paling utama adalah RAB, karena dari segi biayanya itu kita sudah harus bisa membuat suatu rencana anggaran biaya. Namun yang kemarin kan sudah sempat kita running sedikit tentang analisa kan. Jadi analisa biayanya. Nah, jadi dari segi analisa kalian bisa langsung outputnya itu langsung ke rencana anggaran biaya. Nah, jadi ini K3, kalau untuk sekarang kita sudah K4, tapi ini tetap masih K3. Jadi di dalam K3 ini adalah sebuah aturan atau himbauan yang digunakan untuk memberitahukan para agarnya sebuah kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Jadi K3 ini untuk sekarang itu sudah ada anggaran tersendiri di dalam satu proyek. Jadi memang tidak ada alasan seorang kontraktor, seorang pimpinan, pimpinan di lapangan itu mengatakan atau menginformasikan bahwa dorang kok nyana biasa pakai K3. Enggak. Karena sekarang sudah aturan pemerintah, namanya pekerjaan sudah yang di lapangan itu harus menggunakan K3. Apakah itu contohnya seperti menggunakan helm, safety belt, rompi untuk tanda di malam hari. Nah, misalkan ada pekerjaan malam ya harus menggunakan rompi, harus sepatu. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari K3. Kemudian ini tujuannya nanti kalian bisa baca sendiri. Untuk prinsip kerja K3 juga sudah intinya kelengkapan administrasi, menyusun safety plan. Nah, ini juga ada khusus supervisi sendiri di dalam penyusunan. Kemudian juga pasti juga ada namanya mensosialisasikan kepada para pekerja. Itu yang paling utama. Karena memang seperti yang kita tahu bersama bahwa rata-rata di dunia kerja itu orang bosan pakai safety, malah memang menghambat suatu pekerjaan. Nah, namun sekarang harapannya memang semua orang itu sudah harus menggunakan safety. Nah, itu kalau di lapangan itu biasa kalau untuk proyek pemerintah pasti akan ada denda jika tidak menggunakan safety. Apabila langsung ketahuan atau langsung pas datang pemeriksaan, ini orang tidak pakai safety, langsung suruh kasih keluar dari proyek dan sudah tidak bisa lagi atau tidak diperkenankan lagi untuk masuk di dalam area proyek. Seperti itu. Nah, untuk perlengkapan, jadi di sini harapannya itu kalian bisa sampai rencana anggaran biaya. Jadi kalau kalian sudah sampai rencana anggaran biaya, otomatis di sini kalian sudah bisa dapat merancang suatu pekerjaan, suatu proyek, suatu pekerjaan industri. Nah, dari segi biaya, material, tenaga kerja yang terbatas. Nah, seperti itu. Kemudian untuk fungsi rencana anggaran biaya yaitu sebagai owner, berarti kalian sudah bisa menunjukkan jumlah perkiraan biaya yang akan menjadi salah satu patokan untuk menentukan kelanjutan suatu investasi. Jadi itu untuk owner. Untuk konsultan adalah angka yang diajukan kepada pemilik proyek sebagai usulan biaya yang terbaik untuk berbagai kegunaan sesuai perkembangan proyek. Nah, untuk kontraktor adalah angka final. Jadi angka finansial yang diajukan dalam proses lelang guna memperoleh pekerjaan dan memperhitungkan keuntungan
Nah, jadi untuk kontraktor ini memang selalu diperhitungkan keuntungan. Jadi di dalam analisa selalu kan di situ kemarin-kemarin kita selalu tambahkan yaitu keuntungan 10%. Nah, karena memang di dalam suatu analisa itu pasti menggunakan harga standar apa namanya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi pasti langsung ditaruh di situ harga untuk keuntungan sebagai seorang kontraktor. Nah, jadi bila penawaran yang diajukan di dalam proses lelang terlalu tinggi, kemungkinan besar kontraktor yang bersangkutan akan mengalami kekalahan di dalam lelang. Karena sekarang untuk lelang-lelang sekarang itu selalu kita menggunakan aplikasi. Nah, jadi menggunakan aplikasi lelang, kita lengkapi berkas-berkas lelang. Jadi sekarang sudah sistem apa namanya online. Jadi sudah tidak seperti dulu lagi sistem manual. Jadi bisa ada namanya titipan-titipan. Nah, jadi sekarang ini sudah sistem online, otomatis semua sudah langsung siapa yang memang betul-betul kerja ya dia pasti akan yang dapat. Kalau dia malas pasti dia tidak akan dapat seperti itu. Nah, jadi jenis rencana anggaran biaya yaitu ada yang namanya taksiran, ada juga rencana anggaran biaya pendahuluan, ada namanya rencana anggaran detail oleh kontraktor. Nah, ini gunanya ini detail kontraktor ini adalah nanti di saat kalian akan menentukan tagihan. Jadi di saat Anda mengerjakan di sini nanti tagihan Anda seperti apa? Apakah dia fixed price atau apa namanya berdasarkan harga satuan. Jadi di sini dan pembuatan lebih terperinci dan teliti untuk memperhitungkan segala kemungkinan, melihat medan, mempertimbangkan metode-metode pelaksanaan dan sebagainya. Rencana anggaran biaya ini dijabarkan dalam bentuk penawaran oleh kontraktor dalam waktu pelelangan dan menjadi harga yang fixed price bagi pemilik setelah salah satu rekanan ditunjuk sebagai pemenang. Nah, ini yang untuk di sini ada namanya itu satuan pekerjaan itu ya. Satuan di dalam RAB itu adalah harga satuan atau lamsam. Nah, biasanya kalau dia punya real cost di lapangan, siapa tahu di sini sistem pembayaran sebagai dari harga satuan dan lamsam. Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu enggak? Halo? Halo? Belum, Sir. Ya, Sir. Belum, Sir. Oke, jadi ini untuk apa namanya informasi saja, informasi tambahan. Jadi kalau untuk harga satuan, jadi sistem harga satuan, berarti jika ada pekerjaan tambah dan pekerjaan kurang di sini, berarti Anda berhak untuk menagih. Misalkan pekerjaan fondasi misalkan, atau pekerjaan industri misalkan untuk memproduksi 10 buah baju, atau pekerjaan fondasi 10 meter, tapi ternyata di lapangan itu pekerjaan fondasi itu 15 meter. Berarti Anda berhak langsung mengajukan pekerjaan tambah, di mana kalian ada pekerjaan tambahan sebanyak 5 meter dengan harga yang sudah disepakati. Nah, kalau pekerjaan dia lamsam price, otomatis di situ harganya misalkan 100 juta dengan pekerjaan pagar, mau dia pagar 100 meter dan pagar 1000 meter harganya sama. Karena Anda sudah mengiyakan. Jadi tidak ada lagi pekerjaan tambah. Nah, begitu juga untuk pekerjaan kurang, jika kalau harga sistem kontraknya itu menggunakan harga satuan, otomatis jika pekerjaan 10 meter dan di lapangan Anda hanya mengerjakan 5 meter, berarti Anda ada namanya TGR, kata kasarnya. Tapi Anda ada pekerjaan kurang di situ. Yang tadinya Anda 10 juta dengan pekerjaan yang 10 meter tadi misalkan, berarti Anda tinggal dibayarkan 5 juta. Silakan. Jadi bisa nanti berdampak fatal. Boleh? Sampai sini? Boleh, Sir. Boleh, Sir. Oke. Boleh, Sir.